Hi, it's me again, I'm back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Nova Kusumawati. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah reaksi kimia dalam tubuh yang dapat diubah menjadi energi untuk kelangsungan hidup. Sementara enzim adalah senyawa protein. Kira-kira apa sih hubungannya metabolisme dan enzim itu? Ternyata enzim dapat mempercepat metabolisme dalam tubuh sehingga bisa disebut dengan biokatalisator. Berikut grafiknya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu. Suhu yang terlalu tinggi akan menyebabkan denaturasi atau rusak. Suhu yang terlalu rendah akan menyebabkan menghambat laju reaksi. Jadi suhunya harus optimal. Contohnya pada manusia yaitu 35 derajat sampai 40 derajat Celcius. Kalau pada bakteri 70 derajat Celcius. Kedua, perubahan pH. Perubahan pH dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Ketiga, konsentrasi enzim. Semakin besar konsentrasi enzim, maka kecepatan reaksi semakin meningkat. Yang keempat, ada konsentrasi substrat. Bertambahnya konsentrasi substrat akan meningkatkan kecepatan reaksi apabila reaksi tersebut tetap. Yang kelima, ada zat-zat pengikat atau aktivator. Yang keenam, ada zat-zat penghambat atau inhibitor. Agar lebih paham berikut materi dan grafiknya. Lanjut aja ke jenis metabolisme ya. Metabolisme dibagi menjadi dua. Yang pertama katabolisme, yang kedua anabolisme. Katabolisme adalah reaksi perombakan senyawa kompleks menjadi molekul-molekul sederhana dengan menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa kompleks dari molekul-molekul sederhana yang membutuhkan energi. Contoh katabolisme adalah respirasi sel. Bahan untuk respirasi adalah makanan, contohnya pada karbohidrat yang melalui proses pencernaan menjadi sari-sari makanan. Macam-macam respirasi. Respirasi ada dua, yaitu aerob dan anaerob. Aerob adalah respirasi yang memerlukan oksigen. Contohnya, glukosa ditambah oksigen menjadi karbon dioksida ditambah air ditambah energi ATP sama dengan 38 ATP. Respirasi ini terjadi pada semua makhluk hidup yang bersel banyak di mitokondria. Nah, kalau respirasi yang tidak memerlukan oksigen disebutnya anaerob. Contohnya, glukosa menjadi alkohol ditambah karbon dioksida ditambah energi sama dengan 2 ATP. Respirasi ini terjadi pada makhluk hidup bersel satu, contohnya pada ragi atau jamur. Jadi respirasi anaerob ini adalah respirasi tanpa oksigen atau bisa disebut juga fermentasi, dan bahan yang dirombaknya itu glukosa. Kalau berdasarkan hasilnya dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat bisa terjadi pada manusia apabila aktivitas terlalu capek sehingga tubuh kekurangan oksigen. Bila numpuk, tubuh akan merasa letih dan pegal. Contoh fermentasi alkohol terjadi pada jamur ragi atau Saccharomyces cerevisiae. Contohnya pada pembuatan tape ketan. Selanjutnya, saya akan menunjukkan
Cara pembuatan tape ketan. Bahan untuk membuat tape ketan adalah ketan dan ragi tape. Langkah-langkah: 1. Cuci ketan dengan bersih. 2. Siram ketan dengan air panas, kemudian tutup dengan baskom hingga dingin kurang lebih 30 menit. Ketiga, kukus ketan selama 15 menit. Keempat, masukkan air, aduk sampai rata, diamkan 15 menit sampai air meresap. Kelima, lalu kukus kembali sampai matang dan menjadi nasi. Keenam, bolak-balik nasi sambil dikipas agar nasi menjadi pulen atau ake. Haluskan ragi dan taburkan ke ketan. Ketujuh, diamkan beberapa hari dalam wadah tertutup untuk menganalisis fermentasi alkoholnya. Hasilnya sesuai teori. 1. Rasanya manis karena terjadi perubahan dari karbohidrat yang dimana mikroorganismenya pada ragi dipecah menjadi glukosa. Nah, glukosa inilah yang menimbulkan rasa manis pada tape ketan tersebut. 2. Teksturnya lunak, diperoleh karena waktu pengukusan yang matang. 3. Air yang diperoleh cukup banyak, yang dimana air tersebut adalah alkohol. Keempat, aroma yang menyengat, karena fermentasi menyebabkan kenaikan suhu yang menimbulkan aromanya yang khas. Kelima, hari ke-6 sudah menjadi alkohol karena bentuk tape bisa dibilang matang butuh waktu 2-3 hari. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.